어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka perlombaan mendongeng tingkat perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, maka dari itu saya Aneda Hijazia, selaku mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, akan membawakan judul karya Nasionalisme dalam Jas Merah. Pada zaman dahulu, di negara kita Indonesia telah terjadi pertumpahan darah. Dan di suatu ketika, dalam sebuah rumah yang dihuni oleh seorang ayah, ibu, dan juga anak perempuan, telah terjadi hal yang sangat mengerikan. Ya, siapa lagi kalau bukan para penjajah? Para penjajah atau tentara Jepang itu datang memasuki rumah mereka. Dan mereka berkata, "Hai kalian, keluarlah dari dalam rumah, karena kami pasti akan menemukan kalian." Kemudian, dengan tubuh bergemetar, ayah, ibu, dan juga anak perempuan yang sedang bersembunyi, mereka pun saling menatap, kemudian berkata, "Tidak apa, aku akan menemui mereka. Kalian pergilah jika ada kesempatan." Dengan sangat berani, ayahnya pun menghampiri para penjajah itu dan berkata, "Mau apa kalian ke rumahku?" Tanpa balasan dari para penjajah, kemudian tentara itu menembak mati sang ayah. Hingga akhirnya ayahnya pun tak sadarkan diri. Dengan disaksikan ibu dan juga anak perempuannya yang sedang bersembunyi, mereka pun akhirnya bergemetar sambil menatap dan memeluk untuk saling menguatkan. Kemudian sang ibu berkata, "Tidak apa, Nak. Ayah seperti itu sebab ayah sangat menyayangi kita." Namun kita hanya sampai di situ. Para penjajah pun berada di sini sampai membunuh seluruh yang ada di rumah tersebut. Kemudian sang penjajah berkata, "Kalian keluarlah. Laki-laki ini telah mati." Kemudian sang ibu yang berusaha untuk tetap bersembunyi sambil menahan tangis, mereka pun akhirnya ditemukan dengan salah satu penjajah yang kemudian membawa ibu dan juga anak perempuannya ke tengah para penjajah. Sambil berpelukan dengan anak perempuannya, mereka pun tiba-tiba ditembak mati oleh para penjajah. Hingga akhirnya ibu dan anaknya tak sadarkan diri sambil berpelukan. Hingga akhirnya para penjajah itu merasa puas karena telah menghabisi seluruh orang yang telah ada di rumahnya. Kemudian dengan rasa puas dan senang, para penjajah telah membunuh seluruh anggota keluarga di rumah itu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk menemui para musuh yang lain. Namun, dengan keberanian rakyat Indonesia, mereka pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk merebut dan mengalahkan para musuh. Namun, karena semangat dari rakyat Indonesia, hingga satu persatu para penjajah berhasil dikalahkan oleh rakyat Indonesia. Hingga akhirnya seluruh penjajah berhasil dikalahkan oleh rakyat Indonesia yang hanya mengandalkan akal pikiran dan juga keberanian. Hingga tepat di tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya Bapak Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi sebagai tanda kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu, dengan sangat senangnya, dengan bahagianya, rakyat Indonesia akhirnya merasa senang, tenang, dan bahagia. Karena tak akan ada lagi para penjajah yang datang
melukai mereka. Nah, seperti itu teman-teman. Pesan yang dapat kita ambil adalah, maka sesulit apapun rintangan yang kita miliki, ketika kita sudah mempunyai tekad dan semangat, berani, maka sulit apapun rintangan itu, kita pasti bisa menyelesaikannya. Ingat ya teman-teman, saya Rina Hidayah dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.